Selamat pagi, Pak. Ini komenmu tak replay, Pak. Pak Sukamto, ya, Pak Sukamto, bener nggak? Pak Sukamto, ya. Dia bilang, mantep Pak Jes, selalu ikut pola Pak Jes. Ya, kalau orang menjalankan pola yang saya sampaikan, tidak sarapan, tidak makan malam, dia makan di antara jam 1 sampai jam 6 sore. Kalau dia tidak ada masalah metabolik, go on, nggak masalah. Mau makan pakai nasi, mau makan pakai kepiting, mau makan pakai apa gorengan, mau makan pakai tepung. Selama jam 1 sampai jam 6 sore kita makan, Anda makan, dan kemudian disertai dengan olahraga yang cukup, tidak sarapan dan tidak makan malam, itu sangat luar biasa untuk tubuh sehat. Ya, kamu akan memiliki satu ketahanan fisik yang jos, yang luar biasa. Kok bisa begitu, Pak? Saya buktinya, saya udah menjalankan itu. Ya, dan saya sudah mengkonsumsi yang namanya racikan makcin itu sudah ini tahun 8 tahun. Tuh, masih ngambang tuh. Ya, selama masih ngambang saya masih masih ini kalau nggak salah seduhan ketiga. Tuh, seduhan ketiga. Hmm, tadi saya tinggal nge-gym. Ya, selama selama kamu mengikuti pola yang saya sampaikan, tidak sarapan, tidak makan malam. Ya, ini sampai jam 6 setengah 6 sore, saya masih makan telur nih. Tuh, masih ada telur saya nih. Saya masih makan telur. Kalau kamu bilang, nggak kuat Pak, saya kuli kalau nggak sarapan. Nggak kuat Pak, saya pekerja proyek kalau saya nggak sarapan. Nggak kuat Pak, saya kerja di sawah kalau saya nggak sarapan. Maaf ya, saya bilang itu alasan untuk kamu excuse ke dirimu. Kenapa? Karena saya sudah membuktikan seberat apapun saya melakukan pekerjaan saya, setiap pagi saya tidak sarapan. Pasti kamu akan bantah, Bapak kan enak, kerjaannya main kripto. Ya, selalu ada bantahan. Dalam dunia kehidupan ini selalu ada bantahan. Saya tidak peduli dengan bantahan itu. Kamu yang tinggal di kampung pasti akan berkata, Bapak enak di Jakarta, duitnya banyak. Perputaran uang di Jakarta lebih banyak. Orang yang di Jakarta akan berkata, enak ya tinggal di kampung ya, kesempatannya masih besar. Kamu nggak bisa main seperti itu, Jess. Itu namanya kalimat-kalimat mengasihani diri. Kalau kamu pengen melihat keajaiban hidup, jangan pernah mengucapkan kalimat mengasihani diri. Dimanapun kamu tinggal, itu pilihanmu. Dimanapun kamu kerja, itu pilihanmu. Bahagialah dengan pilihanmu, hargailah pilihanmu, dan bertanggung jawablah dengan pilihanmu. Serta bersukacitalah dengan pilihanmu. Nah, sehingga pilihanmu menjadi berkah buat hidupmu. Hingga kamu tidak ngutukin dirimu. Saya memilih tidak sarapan. Saya bersyukur. Ada sarapan pun saya cuma penteling itu. Sampai itu enaknya minta ampun pun saya tidak akan makan. Contoh nih ya, saya kalau pagi itu suka zaman-zaman dulu ya. Saya tuh kalau pagi suka banget dengan lontong itu apa namanya ketupat sayur. Kalau pagi itu, wah seneng banget saya ketupat sayur. Tapi semenjak 8 tahun yang lalu, di mana saya memutuskan sebuah keputusan merubah pola dalam hidup saya setiap hari kepengen makan ketupat sayur, saya tunda dengan perjuangan yang sangat kuat. Saya tinggal di Paramon, di Gading Serpong, di samping jembatan Paramon menuju ke Karawaci itu ada ketupat sayur yang saya suka banget. Dia tahu banget kalau saya makan di situ, pasti saya borong. Kenapa? Karena saya pasti beli untuk satpam di perumahan. Oh, seneng banget dia, Pak. Tapi setiap pagi, dia jam 5 pagi udah di situ. Saya nggak pernah mau mampir. Melewat, saya beli untuk orang lain, tapi nggak buat diri saya. Nah, tanya kalau pas ketemu sama beliau, ya, orang Garut itu. Itu orang Garut yang jualan. Kamu boleh tanya, Pak Jas itu, dia nggak tahu Pak Jas, dia taunya Pak Setontel. Ondal kalau makan ketupat sayur jam berapa, Pak?
Ya dia kalau lewat dari pagi udah lewat karena ngerjain kerjaan saya. Tapi setiap kali di sini makan selalu di atas jam 11, jam 10, jam 11. Dan dia tahu, makanya dia tidak pulang dulu sebelum jam 10, jam 11. Kalau ketupatnya masih ada, ketupat sayurnya. Tapi kalau ketupat sayurnya udah habis, ya dia hilang, tidak ada di situ. Dan kamu boleh tanya, Jess, yang saya makan apa? Yang saya makan satu porsi tahu, satu porsi telur, titik. Tidak ada lontongnya. Nah, itu saya cara makannya. Ya, tunggu waktunya, ada waktunya. Karena di alam semesta ini semuanya ada waktunya. Kamu tidak bisa melanggar waktu yang sudah ditetapkan sama siklus, terutama siklus lambungmu. Siklus lambungmu itu adalah kalau sore menuju ke malam, itu persiapanmu menuju ke delta. Kalau malam menuju ke pagi, itu persiapan lambungmu menuju ke beta. Kamu tidak bisa memberontak itu, memang itu siklusnya. Siklus menuju ke beta itu adalah perubahan basa menuju ke asam. Siklus menuju ke delta itu adalah perubahan asam menuju ke basa. Sehingga kamu menjaga kesehatan tubuhmu sendiri dengan luar biasa. Gitu, Pak. Nah, kalau seperti Pak Sukamto ini menjalankan program yang saya sampaikan, top banget. Tapi saya tidak tahu apakah Pak Kamto udah minum racikan macin atau belum. Ya, kalau saya lihat bahasanya kan dia menjalankan pola yang saya sampaikan. Tapi apakah minum racikan macin atau enggak? Nah, Pak, ini khusus buat Pak Sukamto. Kalau sampai hari ini Bapak sudah menjalankan pola makan seperti yang saya sampaikan dan belum minum racikan macin, Bapak screenshot ini video saya ini. Tolong kirim ke Vira. Ini nomornya Vira selalu saya sertakan. Ingat ya, Jess, di setiap video saya selalu ada nomor Vira. Kenapa? Karena video saya banyak diselewengkan untuk menjual yang palsu-palsu. Makanya selalu saya kasih nomornya Vira. Karena video saya banyak diselewengkan untuk promosi yang palsu-palsu, yang bukan racikan saya. Saya enggak mau. Makanya selalu info dengan Vira. Info dengan Vira, info dengan Vira. Selalu setiap video saya yang membahas tentang pola makan dan racikan macin selalu ada info Vira supaya kamu mendapatkan link yang benar dan tidak termanipulasi dengan situasi dan kondisi sekeliling kita. Itu saja. Ya, Pak Sukamto, terima kasih banyak. Saya langsung buatkan video ini buat Bapak. Keren, Pak. Ya, kalau nggak ada daging nggak usah risau. Nggak ada seafood nggak usah risau. Padahal kalau kita mau yang lebih murah ada. Apa itu? Ke pasar beli jeroannya. Biasa dibuang itu di pasar. Bapak bisa minta. Itu yang saya lakukan yang saya lakukan 5 tahun yang lalu. Dalam posisi saya tidak punya apa-apa. Sebelum saya kenal bisnis yang namanya kripto itu. Sebelum saya menjalankan bisnis yang namanya kripto, saya ke pasar hanya mencari di mana orang yang memotong ayam dan kemudian jeroannya dibuang. Saya tembung, boleh enggak itu saya ambil, saya minta. Saya pernah, Pak, melakukan itu hanya gara-gara saya kepengen makan daging terus-terusan. Karena untuk memulihkan sel tubuh saya. Kenapa mesti malu? Kenapa mesti mengurusin masalah harga diri? Enggak, saya eksistensi diri saya adalah saya, bukan penampilan saya. Jadi saya tidak pusing dengan apa kata orang. Nah, kalau sekarang saya bisa beli daging, ya. Kalau sekarang saya bisa beli daging, ya perputaran dari kripto saya juga udah lumayan, bisa untuk kehidupan. Jadi tidak pusing saya. Gitu. Ya, Pak Kamto, terima kasih. Sukses selalu. Berkah.